Oke, kembali lagi bersama saya Muin Banyal dan Bawah Pohon Jasmine, dan tentunya salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan. Sekarang saya akan bahas tentang hukum kedua termodinamika, tidak hanya dari segi matematis tapi juga dari segi filosofis. Nah, hukum kedua termodinamika ini dia bercerita tentang konsep entropi yang disimbolkan dengan simbol S ini. Oke. Nah, jadi apa sebenarnya itu entropi? Entropi itu menunjukkan, ya, jadi secara filosofis ya, entropi itu menunjukkan ketidakberaturan dari suatu sistem. Jadi secara alamiah suatu sistem pun bergerak menjadi lebih tidak beratur tanpa campur tangan orang luar. Contoh sederhana misalnya, jika kita punya rumah yang tak terurus dan tidak berpenghuni misalnya, maka tentu saja akan kita lihat bahwa lumut-lumut mulai tumbuh pada rumah tersebut dan mulai melapukan kayu serta dinding-dinding yang ada pada rumah Anda. Kita juga bisa lihat bahwa alang-alang pun mulai tumbuh meninggi serta para serangga menjadi makin nyaman untuk menghuni rumah tersebut, sehingga rumah pun menjadi tak teratur secara alamiah. Nah, sebenarnya banyak hal di alam semesta ini yang menunjukkan bahwa tanpa campur tangan dari orang luar pun sistem menjadi makin tak beraturan. Misalnya masyarakat tanpa hukum dan pemerintah akan cenderung menjadi tak teratur, akibatnya sangat besar kemungkinan terjadi chaos. Nah, kata chaos ini secara sederhana diterjemahkan sebagai kekacauan atau ketakberaturan. Ataupun contoh lain misalnya, bagi Anda yang mahasiswa, bulan pertama maupun bulan kedua dalam perkuliahan Anda, pokoknya gitu. Nah, itu kamar kos Anda itu masih terlihat rapi, ya, misalnya buku-buku masih tersusun rapi di atas meja, pakaian-pakaian Anda masih terlipat rapi di dalam lemari, ataupun tas Anda yang berisi buku-buku Anda itu masih tergantung rapi pada tempatnya. Namun 3 bulan ataupun 4 bulan ke depan, kemungkinan besar buku-buku yang tadinya tersusun rapi, pakaian-pakaian yang tadinya terlipat rapi dalam lemari, ataupun tas Anda yang tadinya digantung pada tempatnya itu mulai berantakan gitu, sudah tidak pada tempatnya. Nah, apa yang terjadi di sini? Kemungkinan besar terjadi ketidakberaturan di sini mungkin karena tingkat kesibukan Anda yang makin meningkat, ataupun kemalasan Anda yang makin menjadi-jadi gitu, yang menyebabkan kekacauan pada kamar kos Anda. Nah, dari sudut pandang hukum termodinamika kedua, ini menandakan bahwa entropi di kamar Anda itu meningkat seiring dengan berjalannya waktu gitu. Nah, itu sedikit filosofi dari entropi. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskannya dalam sudut pandang matematis. Jadi arti dari entropi S ini sendiri mungkin saat ini tidak memiliki makna penting, namun perubahan entropi DS ini perubahan entropi ini dia memiliki makna yang sangat penting gitu. Untuk itu, untuk mengetahui entropi ini, saya sarankan kepada Anda untuk mempelajari terlebih dahulu mesin Carnot, karena ini sangat berhubungan dengan mesin Carnot. Nah, kalau Anda mau supaya saya buatkan video tentang mesin Carnot, nanti di video berikutnya saya akan buatkan video tentang itu. Namun kali ini saya akan fokus pada entropi terlebih dahulu. Oke. Jadi menurut mesin Carnot, ekivalensi atau perbandingan kalor dengan temperatur itu secara matematis ditulis sebagai Q1 bagi Q2 sama dengan T1 bagi T2. Jadi Q1 ini merupakan kalor yang masuk atau kalor yang mengalir ke dalam sistem, sedangkan Q2 ini menandakan bahwa kalor yang keluar dari sistem, sedangkan T1 temperatur pada keadaan 1 dan temperatur pada keadaan 2 T2. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kalau ada kalor yang masuk dan ada kalor keluar, maka kalor keluar Q2 ini harusnya minus, karena dia menandakan sesuatu yang hilang gitu, ada sesuatu yang hilang dalam sistem yang kita sebut kalor tadi, kalor yang masuk, dan ada kalor yang keluar. Kalor yang keluar itu kita tandakan dengan tanda minus, makanya persamaan di atas berubah menjadi minus Q1 dibagi dengan Q2 sama dengan T1 dibagi dengan T2. Tanda minus ini menandakan bahwa ada kalor yang keluar dari sistem. Oke. Nah, sekarang kita mau gabungkan berdasarkan komponen-komponennya. Jadi Q1 sama T1, Q2 sama T2. Nah, umumnya ini aljabar sederhana. Umumnya orang langsung pindahkan, karena Q2 ini
mau dipindahkan ke ruas kanan, awalnya dia penyebut, maka kalau dia dipindahkan ke ruas kanan maka dia menjadi pembilang. Sedangkan T1 ini mau dipindahkan ke ruas kiri, maka karena dia awalnya pembilang, maka ketika dipindahkan ke ruas kiri maka menjadi penyebut. Tapi konsepnya gini, konsepnya itu karena kita mau hilangkan Q2 dan di ruas kiri dan T1 di ruas kanan, maka kita harus kali dengan Q2 dibagi dengan T1, dikali minus Q1 dibagi dengan Q2. Nah, di sini terlihat jelas konsep keadilan dalam matematika. Kalau di ruas kiri dikali dengan kedua bagi T1, maka di ruas kanan juga harus dikali dengan Q2 dibagi dengan T1. Ini T1 dibagi dengan T2. Nah, di sini ada yang saling mengeliminasi, jadi Q2 saling mengeliminasi dengan Q2, T1 sama T1, sehingga yang tersisa adalah minus Q1 dibagi dengan T1 sama dengan Q2 dibagi dengan T2. Nah, sekarang sudah terpisahkan Q1 sama T1, Q2 sama T2. Nah, sekarang kita pindahkan Q1 ke T1 ini ke ruas kanan jadi positif, sehingga kita boleh ini ruas ini menjadi 0, ruas kiri menjadi 0 sama dengan, karena Q1 ke T1 ini minus dipindahkan ke ruas kanan jadi positif, Q1 dibagi T1 tambah Q2 dibagi T2. Nah, sekarang saya tulis ulang di atasnya. Jadi Q1 dibagi T1 ditambah Q2 dibagi T2 sama dengan 0. Nah, ini saya bisa sederhanakan menjadi sigma QI dibagi TI sama dengan 0. Oke, kenapa? Karena pada saat I nya sama dengan 1, maka dia akan menjadi Q1 dibagi T1, karena sigma ini jumlah ya. Jadi pada saat I nya sama dengan 1, ini menjadi Q1 dibagi T1. Oke, Q1 dibagi T1. Kalau I nya sama dengan 2, maka ditambah Q2 dibagi T2. Oke, seperti itu ya. Jadi kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, persamaan ini dia menandakan bahwa jika ada sejumlah kalor yang masuk dan keluar dari sistem, maka kita bisa tuliskan bahwa jumlah perbandingan kalor terhadap temperatur itu adalah 0. Jadi kalau ada kalor yang masuk dan keluar dari sistem, sudah dipastikan bahwa jumlah perbandingan antara kalor dengan temperatur itu sama dengan 0. Oke. Nah, dan untuk perubahan temperatur dan untuk perubahan kalor yang sangat kecil sekali, perubahan kalor yang sangat kecil atau dq itu infinitesimal, dq itu infinitesimal, maka tanda sigma ini akan berubah menjadi integral. Jadi untuk perubahan yang sangat kecil, sigma ini berubah menjadi integral, sehingga ini menjadi dq, integral dq dibagi t sama dengan 0. Nah, 0 di sini ini dia itu yang disebut sebagai ds atau entropi ya, sehingga ds sama dengan dq dibagi t. Nah, sehingga persamaan ini menjadi integral ds sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa persamaan integral ds sama dengan 0 ini menunjukkan bahwa dalam sebuah sistem yang setimbang, perubahan entropi totalnya itu adalah sama dengan 0 atau tidak ada perubahan entropi sama sekali. Oke? Tidak ada perubahan entropi sama sekali di sini untuk sistem yang setimbang. Nah, satu poin penting di sini bahwa jika sistem menyerap kalor sejumlah atau sebesar dq, maka sudah bisa dipastikan bahwa sistem tersebut akan memiliki entropi yang positif.